Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Odyssey bersama saya Levin Odyssey. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa sedan tua Eropa yang perawatannya mudah dan cocok bagi kalian yang mau mencoba ataupun mau belajar. Bagi sebagian besar orang, merawat sedan tua Eropa itu merupakan sebuah tantangan dan juga mimpi buruk tersendiri. Karena apa? Banyak yang beranggapan bahwa sedan tua Eropa itu yang pertama rewelan, yang kedua spare partnya mahal dan sulit, yang ketiga rawatannya mahal, keempat bensinnya boros, dan masih banyak lagi. Nah, akan tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Ya, logika aja ya. Kalau misal semua statement itu benar, ATPM BMW, Mercy, Peugeot dan kawan-kawannya pasti udah hengkang dari zaman dulu dari Indonesia. Nah, nyatanya mereka sampai sekarang masih ada dan selalu menawarkan produk barunya. Dan beberapa sedan yang akan saya bahas ini cocok bagi kalian yang mau mencoba merawat mobil Eropa karena perawatannya termasuk masih mudah, partnya bejibun di mana-mana, dan juga harganya terjangkau. Oke, jadi kita mulai dari Mercedes-Benz terlebih dahulu. Nah, unit yang cocok untuk kalian yang mau belajar soal Mercedes-Benz, yang pertama ada C-Class W202, seperti punya saya ini. Nah, mengapa? Yang pertama, harganya termasuk murah. Ya, nanti akan saya spill harga pasarannya berapa di akhir dengan beberapa kondisi dan kriteria tentunya. Selain itu, mesin M111-nya, nah itu yang dimasukkan resmi ke Indonesia, itu termasuk mesin yang awet dan juga badak kalau orang-orang bilang. Yang ketiga, ketersediaan partnya, nah itu masih banyak. Entah itu new aftermarket ataupun kampaan. Nah, selain itu harga partnya juga terjangkau dan durabilitasnya termasuk baik. Jadi ada beberapa tipe yang memang disarankan untuk pemula. Yang pertama itu ada C180. Itu keluarnya di tahun 94 dan 95. Ada juga sih C180 HFM itu tahun 97 keluarnya. Tapi itu unitnya jarang banget. Nah, yang kedua ada C200. Nah, itu keluar dari tahun 94 sampai 97. Yang ketiga ada C230. Nah, itu keluarnya tahun 96 sampai 98. Nah, jadi unit-unit ini merupakan unit yang menggunakan mesin M111 naturally aspirated. C180 1800 cc, 200 2000 cc, 230 2300 cc. Nah, tiga seri itu ya itu merupakan seri yang cocok untuk kalian belajar. Karena apa? Di atasnya C230 itu ada C240 dan C230 kompresor. Nah, itu perawatannya lebih advance daripada yang naturally aspirated dan juga memerlukan biaya yang lebih. Karena apa? C230 selain merawat mesinnya, ya mesinnya sih bener M111 sama, akan tetapi ditambahin kompresor alias supercharger. Nah, jadi selain merawat mesinnya, kita juga harus merawat superchargernya. Setelah itu C240. Nah, itu mesinnya sudah update, bukan inline six lagi seperti M104 di Mercy Boxer ataupun C280 pre-facelift. Itu mesinnya sudah M112 V6. Nah, itu perawatannya lebih tinggi daripada M111 dan juga harus mendapatkan perhatian yang lebih. Nah, kalau kalian meminang C-Class W202 ini, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, yang pertama untuk keluaran tahun 94-95 itu di C180 dan C200 single SRS airbag. Nah, itu ada beberapa postingan di grup bahwa PMS-nya udah minta diganti. Nah, dan itu wajar banget karena ya ibaratnya udah 20 tahun lebih menempel di mobil itu dan ya memang ada saatnya untuk minta diganti. Nah, dan kalau kalian mau meminang C200 tahun 96 kayak punya saya ini, yaitu yang pertama speedometernya itu ya versi peralihan lah kita bilang. Kalau yang single SRS itu masih tombol tengah dan yang 96 ini udah di tombol samping. Nah, itu part numbernya sangat jarang banget. Itu part numbernya 6047. Itu kalau di grup part number keramat orang-orang bilangnya, karena ya seiring berjalannya waktu malah malfungsi. Untuk PMS-nya keluaran 96 ini cenderung aman karena setiap tahun unit Mercedes-Benz itu selalu mendapatkan ya update. Bahkan part number PMS ini berbeda dengan part number C200 keluaran 94 maupun 95.
Berikutnya untuk C230 ini overall mobilnya cukup aman ya. PNS-nya jarang yang terpantau ada yang error, dan juga speedometernya sudah benar. Karena part numbernya beda dengan 6047 ini, meskipun sama-sama tombol samping. Dan di W202 dari Cibo C180 sampai C230 itu yang perlu diperhatikan juga antara lain ada throttle body dan juga kabel wiringnya yang sudah mulai kemakan umur. Selain itu perhatikan juga sistem pendinginannya. Make sure bahwa sistem pendinginan mulai dari radiator dan sebagainya itu dalam kondisi yang sehat dan prima. Dan untuk jenis transmisi yang saya sarankan untuk belajar yaitu manual dulu, karena perawatannya jauh lebih murah dibandingkan Matic-nya. Nah, Matic Mercy ini udah pakai yang kalau BMW itu istilahnya ZF ya. Nah, itu jadi biaya maintenance-nya lebih di atasnya yang manual, dan juga oli Matic-nya nggak bisa ngasal. Harus sesuai spek, dan itu harganya juga lumayan. Untuk harga pasaran, sebelumnya disclaimer dulu ya. Harga pasaran di sini mengacu pada standarisasi. Kalau yang pertama unitnya sehat luar dalam. Yang kedua standar, jadi nggak dapat modifan apapun. Yang ketiga mesin juga standar. Nah, jadi untuk C180 keluaran 9495 itu unit yang sehat berada di harga 50-60an juta. Untuk C200 keluaran 9495 itu juga ya sekitar 50-an sampai 60-an itu udah dapat yang bagus. Kalau yang 96 itu kayak yang punya saya, siapkan aja dana di angka 50 sampai 60-an 65-an jutaan. Ya karena ini pun dulu dapatnya 50 juta, benerin PR-nya 11 juta ya anggap aja harga ini kalau sehat 61 gitu aja. Nah, terus kalau C230 untuk yang keluaran 9697 pre-facelift itu kalian siapkan budget antara 60 sampai 70-an juta. Dan untuk C230 facelift ini yang keluaran 98 ya, itu harga ada di kisaran 60 sampai 85-an juta. Nah, itu harga bisa naik turun tergantung kondisinya ya, karena harga pasaran mobil Mercy itu gelap. Jadi menyesuaikan kondisi. Karena yang buka di harga 20 pun ada, yang buka di harga 100 ke atas pun juga ada. Berikutnya ada Mercedes-Benz E-Class W124 atau di sini terkenalnya dengan sebutan Mercy Boxer. Jadi kenapa Mercy Boxer bisa masuk di list ini? Yang pertama karena perawatannya mudah. Yang kedua durabilitasnya bukan main itu unit. Bahkan di grup dan komunitas pun terkenal kebadaannya dan keawetannya. Yang ketiga part-partnya bejibun di mana-mana ada. Dan juga kualitas partnya ini masih masuk bagus ya, karena belum dibuat pakai part yang biodegradable. Jadi awetnya bagus dan lebih tahan lama. Selain itu harga partnya juga murah dan juga terjangkau. Nah, yang pertama kita bahas dari Mercy Boxer yang pre-facelift dulu. Yang beredar resmi di sini ada 230e dan juga 300e. Nah, untuk yang 230e itu pakai mesin M102 4 silinder segaris. Itu masih SOHC. Dan untuk yang 300e itu pakai mesin M103 6 silinder segaris. Untuk hal yang perlu diwaspadai di Mercy Boxer pre-facelift alias yang 230e dan 300e itu ada di area full disknya. Nah, itu kadang sering malfungsi, dan beberapa teman di grup WA pun juga sering mengeluhkan kalau full disknya error dan sebagainya. Pokoknya di area full disk itulah. Nah, sedangkan untuk yang facelift, nah ini ada E220 dan juga E320. E220 menggunakan mesin M111 sama kayak yang di W202. Akan tetapi yang ini udah pakai HFM untuk sistem injeksinya. Nah, sedangkan yang di E320 itu sudah menggunakan mesin M104 3200 cc. Dan beberapa hal yang perlu diwaspadai kalau kalian meminang Mercy Boxer W124 facelift ini, itu yang pertama ada di air mask-nya, berikutnya ada di throttle body dan juga kabel wiringnya yang sudah mulai kemakan umur. Selain itu, perhatikan juga sistem pendinginannya, karena ya mobil tua kalau pendinginannya error mesti rawan banget overheat. Dan buat kalian yang mau belajar soal Mercy Boxer ini, saya sarankan ambil yang manual terlebih dahulu karena perawatannya cenderung lebih mudah daripada Matic-nya. Untuk harga pasaran, ya Mercy Boxer ini termasuk cukup murah harganya, apalagi yang manual. Kalau yang mahal banget itu yang Matic.
karena ya simbol kemewahan kenyamanan Mercy harus matic. Nah, sedangkan yang manual cenderung lebih murah biarpun kondisinya sama-sama sehat. Untuk 230e manual yang sehat, kalian siapkan aja budget 50 sampai 70-an juta. Nah, itu udah dapat unit yang sehat dan juga siap pakai. Untuk 300e, ya ini juga mirip-mirip dengan 230e, akan tetapi ya lebih tinggi dikit lah. Siapkan aja budget sekitar 60 sampai 80-an juta ke atas ya untuk mendapatkan unit yang jaminan sehat dan juga langsung siap pakai, bukan siap bengkel. Dan untuk E220, kalian siapkan juga budget 50 sampai 70-an juta untuk mendapatkan unit yang sehat dan siap pakai. E320, ya ini emang idaman banget sih mesin M104-nya. Itu buat yang manual kalian siapin aja budget sekitar ya 65-an sampai 90-an juta buat dapat unit yang jaminan sehat luar dalam. Untuk brand berikutnya kita punya BMW. Nah, jadi unit pertama yang cocok untuk kalian belajar ada E30 M40. Sayangnya M40 ini mesinnya SOHC, jadi 1800 cc inline 4 SOHC. Kalau versi DOHC-nya itu M42, itu sayangnya nggak masuk ke Indonesia. Nah, untuk perawatannya sendiri mesin ini cukup mudah dan juga durabilitasnya cukup bagus. Jadi hal yang perlu kalian waspadai kalau meminang E30 M40 ini, yang pertama ada hydraulic valve adjusternya, yaitu pastikan kalian dapat unit yang sehat dan olinya sesuai spek yang direkomendasikan oleh pabrikan. Ya karena itu rawan banget kena dan banyak yang mengeluhkan kalau HVA-nya kena. Berikutnya ada dari radiatornya dan juga water pump-nya. Nah itu karena kemakan umur, yaitu rawan retak dan kemudian bisa bocor. Selain itu perhatikan juga perkaretannya dan juga seal-sealnya, karena BMW itu identik dengan kebocoran oli. Nah makanya kalian perlu banget perhatikan perkaretan dan juga seal-sealnya biar make sure kalau nggak bakal ada oli yang bocor. Aslinya HVA ini bakal awet kalau kalian perawatannya bagus, dalam artian ya menggunakan oli yang speknya sesuai dan direkomendasikan oleh pabrikan. Jadi untuk merawatnya memang nggak bisa asal. Berikutnya ada BMW E36 318i M43. Nah, jadi mesin M43 ini merupakan generasi penerus M40. Ya ini mesinnya masih sama, 4 silinder segaris 1800 cc SOHC. Ya akan tetapi di M43 ini sudah mendapatkan beberapa penyempurnaan. Nah, jadi perbedaan antara M40 dan M43 ini terletak di penggunaan timing chain dan juga rocker roller armnya. Nah, kalau di M40 itu masih pakai timing belt, artinya ya pakai sabuk, pakai karet lah. Sedangkan di M43 itu sudah pakai timing chain, jadi lebih awet. Selain itu, di M40 itu roller rocker armnya itu nggak langsung nekan katup, akan tetapi ada penahannya terlebih dahulu. Sedangkan di M43 itu rocker roller armnya itu langsung nekan katup, dan itu menyebabkan mesin M43 ini suaranya lebih halus dan juga lebih bertenaga dibandingkan M40. Jadi hal yang perlu diperhatikan kalau kalian meminang E36 318i M43 ini, make sure bahwa sistem pendinginannya itu bekerja dengan baik. Karena apa? Biar mobil kalian nggak overheat. Habis itu water pumpnya, itu seiring berjalannya umur itu suatu saat pasti retak dan bisa mengalami kebocoran. Nah itu perlu berhati-hati banget. Selain itu air mesh-nya. Akan tetapi kalau air mesh-nya kena, ya di M43 ini masih bisa diservis. Berbeda dengan M50 ataupun M52. Ya ini based on story temen ya yang pelihara E36 M43. Nah, selain itu part-partnya juga bejibun di mana-mana, harganya juga murah. Bahkan kalau komparasi ya antara partnya W202C kelas 4 silinder dengan E36 M43 itu masih jauh lebih murah BMW E36 M43 untuk harga partnya. Untuk harga pasarannya E36 318i M43 ini berada di angka 50 sampai 65-an untuk unit yang benar-benar sehat luar dalam dan siap pakai. Untuk part seperti ECU BMW E30 maupun E36 itu cenderung lebih awet. Bahkan awet asalkan satu, tidak terjadi kebocoran ke tempat ditanamnya ECU itu. Selanjutnya kita bergeser ke negara Prancis, yaitu ada Peugeot. Ya ini berdasarkan saya tanya ke salah satu sesepuh Motuba yang memang merawat Peugeot ini.
ya ada 2 seri yang direkomendasikan oleh beliau untuk dirawat karena perawatannya gampang, bahkan lebih gampang daripada BMW maupun Mercy. Ya, yang pertama ada Peugeot 306 sedan yang mesinnya XU7 1800 cc blok aluminium, dan juga Peugeot 405 STI Le Mans itu yang mesinnya XU10. Jadi 2 seri itu memang partnya mudah didapatkan, banyak jumlahnya di sini, entah itu new aftermarket ataupun kampaan, dan juga harganya terjangkau. Untuk harga pasaran unit ini, 2 unit itu juga harganya jauh di bawah BMW maupun Mercy. Akan tetapi dengan perawatan yang lebih mudah, spare part yang harganya juga lebih murah, partnya ya sama-sama banyak, dan juga nyamannya pun nggak kalah dengan BMW dan Mercy. Dan hal yang perlu kalian perhatikan ataupun kalian waspadai antara lain ada di relay fan dan juga cover clad-nya, yaitu wajarlah kemakan umur. Dan memang Peugeot itu terkenalnya banyak yang bilang kalau rawan overheat. Nah, itu bisa terjadi karena tentunya kurangnya perawatan, dan beliau bilang kalau overheat itu dimulai dari hal yang sederhana dulu, misalnya dari rusaknya relay fan ini. Berikutnya kita bergeser ke negara Swedia. Kalau bilang Swedia udah tahu kan ya merek apa yang bakal saya sebut. Ya, tentunya Volvo. Ya, Volvo ini terkenal banget mobil yang buadak, dalam artian badak awetnya dan juga badak bodinya. Untuk seri yang direkomendasikan, ya, Volvo ini ada Volvo 740 dan juga Volvo 960. Banyak orang bilang kalau mau Volvo yang perawatannya mudah dan gampang, yaitu kalian ambil yang mesinnya udah red block engine. Ya. Jadi 740 dan juga 960 ini udah red block engine. Kalau mau yang lebih simpel lagi, kalian ambil yang 2300 cc naturally aspirated inline 4 karena ada juga versi turbonya. Untuk masalah transmisinya kalian ambil yang manual ataupun yang matic. Di Volvo bebas. Nah, kalau manual ya ambillah manual pada umumnya karena perawatannya ya sama-sama murah. Tapi kalau yang matic, carilah yang maticnya udah Aisin Warner. Yaitu konon katanya Matic Aisin Warner ini juga dipakai di produk Toyota. Dan perawatannya jauh lebih murah dibandingkan Matic ZF yang udah dipakai di BMW, Mercy maupun Peugeot. Kalau kalian punya budget lebih dan pengen ambil yang versi turbo, yaitu make sure bahwa kalian memperlakukan turbonya dengan baik. Nah, jadi masalah yang sering terjadi turbo rusak itu dikarenakan ya mobil baru aja selesai dipakai, akan tetapi mesinnya langsung dimatikan. Ya, padahal direkomendasikan agar turbonya dingin terlebih dahulu, baru mesinnya kalian matikan. Nah, kesalahannya di situ. Selesai pakai langsung matiin. Yaitu lama-kelamaan turbonya juga bakalan rusak. Masalah safety dan juga kenyamanan Volvo nggak usah diragukan lagi. Bahkan seat belt 3 titik pun penemunya adalah Volvo. Selain itu bodinya itu juga tebel, makanya dapat julukan tank Swedia. Dan juga nyaman, surprisingly nyaman juga. Karena apa ya, mobil Eropa khasnya itu nyaman. Dan Volvo ini juga termasuk salah satu yang fokusnya ke kenyamanan. Dan juga Volvo ini dulunya dipakai oleh menteri-menteri pas zaman pemerintahan Pak Harto. Jadi itu dia beberapa sedan tua Eropa yang perawatannya mudah dan cocok bagi kalian yang mau belajar tentang sedan tua Eropa. Nah, kalau ada yang mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main juga ke Instagram AutoDC di auto.dc. Dan juga Instagram pribadi saya di levin.odc. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Ciao!